Apa itu TBC? TB paru adalah penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman TBC atau Mycobacterium tuberculosis. TBC atau tuberkulosis yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama lebih dari 3 minggu, biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang tulang, usus, atau kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang keluar dari penderita TBC ketika berbicara, batuk, atau bersin. Penyakit ini lebih rentan terkena pada seseorang yang kekebalan tubuhnya rendah, misalnya penderita HIV. Gejala utamanya itu ada batuk. Batuk merupakan salah satu gejala TBC, seperti batuk berdahak maupun tidak berdahak. Selanjutnya ada gejala nyeri dada dan sesak nafas. Gejala lain dari TBC ini nyeri di paru-paru saat bernafas. Terus ada juga demam meriang. Biasanya akan menggigil pada saat di malam hari. Ada juga badan lemas. Penyakit TBC bisa membuat tubuhmu cepat merasa lemas. Waspadai akan hal ini. Terus ada nafsu makan berkurang dan berat badan berkurang. Karena sakit yang tidak tertahankan biasanya terjadi tidak nafsu makan. Berat badan tidak naik 3 bulan berturut-turut atau berat badan kurang dari 60-80% berat badan normal. Penyakit ini menular dan mematikan, disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, tulang, bahkan selaput otak. Resiko tertular tuberkulosis yang pertama lansia. Makin tua, maka daya tahan tubuh seseorang cenderung menurun, sehingga tuberkulosis sering menyerang pada usia lanjut. Selanjutnya bayi. Berbeda dengan lansia, yang daya tahan tubuhnya sudah melemah, daya tahan tubuh bayi justru belum sempurna, sehingga sama-sama rentan terhadap tuberkulosis. Selanjutnya virus HIV atau AIDS. Virus ini dapat meningkatkan resiko tuberkulosis hingga 10 kali lebih besar. Hal ini dikarenakan penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh atau imun tubuh, sehingga dapat menyebabkan tubuh lemah. Oleh karena itu, penderita HIV atau AIDS harus lebih waspada pada penyakit tuberkulosis ini. Yang selanjutnya perokok. Merokok adalah faktor resiko perkembangan penyakit tuberkulosis. Merokok dapat menyebabkan batuk dan memperburuk kondisi paru-paru. Tidak hanya menyebabkan penyakit tuberkulosis, tetapi merokok juga dapat memperlambat pengobatan tuberkulosis. Faktanya, merokok dapat meningkatkan resiko kekambuhan tuberkulosis hingga 2 kali lipat. Penderita tuberkulosis harus segera berhenti merokok. Tidak hanya itu, orang dengan asupan nutrisi yang kurang atau malnutrisi dapat menyebabkan meningkatnya resiko tuberkulosis. Selain itu, makanan yang tidak sehat juga berpengaruh pada kekurangan gizi, menyebabkan penyakit lain dan meningkatkan tuberkulosis. Maka dari itu, makanan yang seimbang kunci sukses mencegah penyakit tuberkulosis dan penyakit lain. Ada baiknya kalian fokus mencegahnya terlebih dahulu. Jika belum tertular, kalian dapat mencegah penularan tuberkulosis dengan melakukan imunisasi BCG pada bayi, memastikan udara segar dan sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang kalian tempati, menutup mulut menggunakan sapu tangan, tisu, masker, maupun lengan saat Anda batuk dan bersin, ataupun dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan di sekitarnya. Bahkan makanan cukup asupan bergizi demi ketahanan tubuh dan tidak meludah sembarang pun dapat membantu kalian mencegah penularan. Pada KLB TBC atau kejadian luar biasa TBC akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Jika kalian menemukan orang dengan tanda dan gejala TBC, ada baiknya kalian merujuk mereka ke fasilitas kesehatan.
bagaimana Anda akan diobati. Setelah Anda dinyatakan mengidap tuberkulosis, dokter akan menginstruksikan Anda untuk meminum kombinasi 4 jenis obat yang disebut dengan obat lini pertama. Berapa lama pengobatan tuberkulosis? Biasanya dibutuhkan waktu 6 bulan. Memang terdengar lama, namun ini perlu untuk menyembuhkan penyakit Anda. Dalam 2 bulan pertama, Anda harus mengkonsumsi 4 jenis obat atau 1 tablet obat yang telah dikombinasikan. Pada periode tersebut, obat akan membunuh kuman, tetapi beberapa kuman masih tersisa di paru-paru Anda. Maka dari itu, Anda perlu meminum 2 jenis obat untuk 4 bulan berikutnya. Kenapa penting untuk meminum obat setiap hari? Meminum obat setiap hari sangatlah penting. Jika terlewatkan, Anda akan memberikan kesempatan untuk kuman berkembang. Jika sudah berkembang, mereka akan kebal terhadap pengobatan pada lini pertama dan kuman ini akan lebih sulit untuk dimatikan. Lalu apa yang terjadi jika penyakit Anda kambuh lagi? Jika Anda batuk dan tanda tuberkulosis kembali muncul, Anda harus segera melakukan tes dahak atau sputum untuk memastikan apakah Anda kembali terkena tuberkulosis atau tidak. Atau mungkin tuberkulosis Anda telah kebal terhadap obat lini pertama. Jika obat lini pertama efektif terhadap kuman tersebut, maka Anda harus mengulang kembali pengobatan selama 6-8 bulan. Akan tetapi, jika kuman Anda menjadi kebal terhadap pengobatan lini pertama, Anda mungkin menderita TB MDR. Karena TB MDR menggunakan pengobatan lini kedua dan lebih lemah dibandingkan lini pertama, dibutuhkan waktu sekitar 18-24 bulan untuk menyelesaikan pengobatan. Pengobatan lini kedua memiliki lebih banyak efek samping, maka dari itu sangatlah penting untuk menyelesaikan tuberkulosis Anda agar tidak menjadi TB MDR.